Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menyampaikan bagaimana meresum artikel hasil penelitian sebagaimana tugas yang pernah diberikan. Jadi kemarin kan sekedar menerjemahkan, itu ya, menerjemahkan kemudian disampaikan tanpa paham sedikit pun apa yang dimaksud dengan artikel tersebut. Meresum artikel itu sedikitnya ada 4 hal yang dibicarakan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang itu isinya adalah apa sih yang melatar belakangi, apa sih yang menjadi alasan, apa yang menjadi pemicu bahwa penelitian ini harus dilakukan, untuk alasan apa penelitian ini dilakukan. Ini Anda bisa lihat di bagian pendahuluan atau introduction itu ya. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan itu adalah kalau penelitian ini dilakukan, itu dia akan mencapai apa, hasil apa yang diharapkan dari penelitian itu, dia akan melidiki apa, itu tujuan. Ini pada umumnya juga bisa dilihat di latar belakang, meskipun sebagiannya juga kadang-kadang terselip di bagian literatur review. Umumnya tetap di latar belakang. Yang ketiga adalah metode. Metode itu adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengerjakan penelitian itu. Jadi pendekatannya apa, metodenya apa, kuantitatif, kuantitatif gimana, bagaimana penarikan sampel dan sebagainya. Itu adalah caranya agar dia bisa menarik kesimpulan dari hasil ini. Ya. Langkah-langkah atau poin-poin besar untuk mengerjakan penelitian itu apa, itu bisa dilihat di bagian metode. Yang terakhir kesimpulan adalah bicara hasil. Hasil apa? Hasil itu kadang-kadang sangat spesifik, kadang sangat umum, kadang-kadang ya ada yang bagian spesifiknya, ada bagian umumnya. Jadi apa yang dicapai setelah penelitian ini dilakukan, itu di kesimpulan. Bagaimana dengan hasil penyelidikannya? Itu bisa Anda lihat di bagian conclusion ya, atau kesimpulan. Atau kadang-kadang di bawah judul result and discussion, kadang-kadang di situ. Di bagian hasil dan pembahasan. Jadi macam-macam kalau judulnya, tapi intinya di bagian bawah daripada artikel tersebut. Jadi ini 4 hal yang mesti Anda sampaikan. Ini satu halaman cukup untuk meringkas hasil penelitian. Dari sini juga kita paham apa yang secara garis besar dikerjakan oleh peneliti tersebut. Sekarang saya akan coba untuk membahas artikel yang pertama, yaitu TQM and Performance in Small Medium Enterprise. Jadi TQM, Total Quality Management atau manajemen kualitas total. Ini seperti metode Six Sigma, Kaizen, Continuous Improvement, kemudian Just in Time dan lain-lain TQM itu, dan kinerja bagi UMKM. Efek mediasi dari variabel orientasi pelanggan dan inovasi. Mediasi apa? Anda kan sudah semester berapa ini? Statistikanya sudah beres bicara apa itu mediasi. Jadi apa yang dikerjakan oleh penelitian ini? Ya, apa sih poin besar daripada penelitian ini? Yang pertama kita bicara tentang apa yang melatar belakangi. Kenapa penelitian ini harus dilakukan? Si peneliti itu mengungkapkan bahwa atau bercerita bahwa SME Small Medium Enterprise di Indonesia, UMKM ya, itu sangat lambat ketika mengadopsi inisiatif kualitas. Inisiatif ya berarti segala sesuatu yang mendorong tercapainya kualitas. Kenapa mereka lambat, UMKM itu lambat? Ya itu ada banyak masalah ya. Yang umum itu adalah tentang keterlibatan manajerial ya, hari ke hari, yang fokusnya itu adalah tentang strategi penjualan. Jadi UMKM itu yang diurusi dari ke hari adalah strategi penjualan, dan yang kedua adalah bagaimana meningkatkan pasar, market growth ini. Nah, dua ini. Sales strategi, mereka tuh sibuk dengan ini, fokus ini. Jadi kenapa mereka tidak begitu cepat beradaptasi atau sangat lambat untuk mengadopsi atau menggunakan menerima peningkatan upaya peningkatan kualitas. Ya, ada dua aspek itu. Mereka satu terlalu fokus ke
penjualan sama peningkatan pasar, pertumbuhan pasar. Tidak cuma itu kan yang umum saja ya. Yang khusus adalah mereka itu tidak begitu nyaman kalau harus menggunakan pendekatan sangat formal sekali ketika harus berhubungan dengan yang namanya TQM. Misalnya kaitannya sama registrasi. Kalau mendaftar sertifikasi ISO 9000 misalnya, itu kan sangat formal dan mereka merasa tidak nyaman ya untuk melakukan itu. Itulah kenapa UMKM itu termasuk lambat. Berikutnya bahwa yang namanya UMKM itu ciri khasnya itu adalah mereka miskin, kurang dalam hal apa? Satu, kompetensi dia kurang. Yang kedua adalah sumber daya. Tetapi di sisi lain itu kan kompetisi itu begitu intens, begitu hebat ya. Sehingga mau nggak mau mereka itu didorong force untuk meningkatkan adopsi mereka terhadap strategi sistem kualitas yang formal tadi gitu. Mau nggak mau dia terpaksa mengikuti arus itu. Karena sebagaimana diasumsikan bahwa kalau perusahaan itu berorientasi pada kualitas total, maka cenderung akan menghasilkan produktivitas yang high level ya, produktivitasnya itu yang bagus, tinggi, dan meningkatkan competitiveness ya, persaingan, mampu bersaing. Jadi mereka itu kurang kompeten, kurang sumber daya, tapi kompetisinya sangat tinggi, sehingga mereka mau nggak mau harus mengikuti strategi sistem kualitas formal yang ada gitu. Nah, padahal dia nggak suka dengan pendekatan-pendekatan yang formal tadi. Terlebih lagi ada asumsi bahwa kalau perusahaan itu menerapkan kalau perusahaan itu berorientasi pada kualitas total, maka ya total quality oriented, maka dia akan cenderung mempunyai produktivitas dan daya saing yang tinggi. Ya, itu adalah alasan praktisnya. Secara teoritis banyak penelitian-penelitian yang berhubungan dengan UMKM itu ya, implementasi manajemen kualitas di UMKM itu banyak ya, sudah banyak. Tetapi mereka itu tidak cukup lengkap atau kurang ya. Kekurangan dalam hal kerangka kerja yang unik. Artinya apa? Kerangka kerjanya tuh biasa-biasa aja tuh. Itu orang kalau penelitian ya pasti menggunakan kerangka kerja yang seperti itu. Apa sih kerangka kerja ini? Contoh kerangka kerja seperti ini ya, framework, conceptual framework, hubungan antar variabel begini. Jadi kerangka kerjanya itu tidak unik dari penelitian yang sudah-sudah. Meskipun sebetulnya TQM itu adalah sebuah pendekatan sistem kualitas yang sangat penting ya, sudah diterima oleh banyak pihak ya. Tetapi kerangka kerjanya ya begitu-begitu aja. Di sisi lain ya, meskipun sudah cukup banyak usaha secara empirik itu berarti melakukan penelitian empiris, mengumpulkan data, dianalisis empirik ya, faktual, menunjukkan adanya hubungan positif ya. Banyak penelitian yang menunjukkan adanya positif relationship ya, hubungan positif antara TQM ya, manajemen kualitas total, dan kinerjanya itu hubungannya positif. Tetapi pertanyaan yang muncul itu di penelitian-penelitian itu adalah pertanyaan ini semakin sering dimunculkannya. Tentang apa? Apakah program TIPM itu berhasil secara real ya, memberikan keuntungan ekonomi atau meningkatkan di dalam kinerja operasional. Jadi hubungannya positif, tapi apakah ada keuntungan ekonomi yang real atau tidak, bisa membangkitkan, menyumbang keuntungan secara ekonomi atau tidak. Positif, tapi pertanyaan itu belum terjawab. Sehingga banyak perdebatan di beberapa penelitian itu bicara tentang hubungan secara langsung antara TQM dengan kinerja tadi ya, TQM dengan kinerja, hubungannya itu langsung. Apakah dia benar-benar langsung atau jangan-jangan ada mediasinya, variabel mediasi oleh konstruk lain. Apa itu konstruk ya? Ini pelajaran statistika atau pelajaran metodologi penelitian.
Apakah konstruk lain yang memediasi relasi antara TQM dan kinerja? Sehingga ini menjadi penting ya untuk menguji bagian daripada ini ya. Bagian yang bicara tentang apa sih yang menjadi pendahulu. Faktor-faktor yang mendahului dari kinerja UMKM tadi ya, kinerja perusahaan khususnya UMKM. Ada nggak faktor pendahulunya? Apakah dari TQM itu langsung ke kinerja? Apa TQM itu lewat variabel lain dulu ya, atau konstruk tadi baru ke kinerja? Masalahnya di situ. Jadi dia mempermasalahkan secara teoritik. Jadi problem teoritiknya ini, problem praktisnya yang tadi. Oke? Ya, itulah hal yang melatar belakangi. Ada dua yang diungkapkan. Secara praktis, yang juga secara teoritik kondisinya seperti ini. Ini namanya latar belakang. Kenapa penelitian itu harus dilakukan? Oleh karena itu, apa tujuan dari penelitian ini? Ya, poin kedua, tujuan penelitian pertama adalah untuk menjawab pertanyaan ini, apakah TQM itu punya pengaruh terhadap kinerja? Ya apa enggak? Ini pertanyaan klasik yang sebenarnya sudah dijawab oleh banyak penelitian. Yang kedua, apakah orientasi pelanggan, customer orientation, dan inovasi itu penting dihadirkan untuk memediasi relasi antara kinerja, antara TQM dan kinerja. Jadi TQM itu ke orientasi pelanggan dan inovasi dulu, baru ke kinerja. Jadi tidak langsung TQM ke kinerja. Jadi pertanyaan kedua itu. Dan yang terakhir, apakah orientasi pelanggan, ya, perusahaan yang berorientasi pada pelanggan dan inovasi oleh UMKM itu bisa menunjukkan kinerja yang tinggi. Jadi apakah benar kalau UMKM itu berorientasi pelanggan dan inovatif, maka dia kinerjanya akan tinggi. Ya. Jadi kenapa kok dia menghadirkan orientasi pelanggan dan inovasi? Ada yang melatar belakangi bahwa penelitian sebelumnya ya oleh Drager itu customer focus and innovation dan inovasi adalah alasan bagi segala macam bisnis ya, alasan utama untuk segala macam bisnis. Makanya dia menghadirkan variabelnya dua ini, fokus pada pelanggan dan inovasi. Terus pertanyaan-pertanyaan ini yang mau dijawab ya, tujuan penelitian ini itu diasumsikan adalah harus relevan untuk dua aspek orientasi pelanggan, yaitu aspek internal maupun aspek eksternalnya. Ya. Internal orientation atau aspek internalnya adalah untuk mengoptimisasi proses desain, perancangan, dan meningkatkan nilai pasar. Nilai pasar itu kalau perusahaan pada umumnya kan harga saham itu. Kalau ini biasanya asetnya, jadi valuasi terhadap asetnya menjadi lebih besar itu. Itu yang pertama. Jadi orientasi internalnya adalah peningkatan proses desain, ya, optimisasi proses perancangan dan peningkatan nilai pasar. Sedangkan orientasi eksternalnya adalah berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Sekarang poin ketiga, bagaimana dia melakukan penelitian itu atau metode pendekatan apa yang dia gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Pertama, dia mengajukan model konseptual atau model teoritis seperti ini, ya, kerangka kerja seperti ini. Bahwa kalau penelitian yang sudah itu adalah TQM itu langsung ke kinerja, maka dia menghadirkan dua mediating variable, yaitu orientasi pelanggan dan inovasi. Sehingga total quality ke orientasi pelanggan baru ke performance. Kemudian ada yang orientasi pelanggan ke inovasi dulu, baru ke performance. Ada yang TQM ke inovasi ke performance. Jadi ada 6 hipotesis yang dia uji berdasarkan relasi ini. Terus setelah hipotesis itu diajukan ya, atau model dikembangkan, kemudian merumuskan hipotesis-hipotesisnya, kemudian bagaimana melakukannya untuk menjawab untuk mengerjakan penelitian ini. Yang pertama, dia mengembangkan instrumen pengukuran. Jadi bagaimana mengukur masing-masing konstruk atau variabel-variabel besar tadi, yaitu bagaimana mengukur TQM ya. Untuk mengukur ini
maka dihadirkan indikator-indikator 1 sampai 11 ini, ya, 11 indikator. Ini dari mana datangnya? Ya dari studi pendahuluan. Ya dia di sini menguraikan beberapa pertimbangan sehingga indikator yang digunakan untuk mengukur TQM adalah 11 ini. Kemudian mengembangkan indikator mengukur orientasi pelanggan. Jadi ada poin 1 sampai 9. Kemudian bagaimana mengukur inovasi? Inovasi diukur dengan indikator ini, yaitu inovasi di organisasi dan di proses administrasi. Inovasi di proses organisasi dan administrasi, kemudian teknologi terdepan, ya, keterdepanan teknologi, dan kemampuan untuk menghasilkan produk yang berbeda, ya, differentiated product. Itu indikator pengukur inovasi. Juga merumuskan indikator pengukur kinerja, jadi baik finansial maupun non finansial. Setelah indikator itu dikumpulkan, Anda kalau besok penelitian skripsi juga sama, langkahnya seperti ini. Kemudian mengumpulkan data. Dari mana? Datanya adalah 1.200 UMKM yang ada di Portugal. Di bidang UMKM di bidang tekstil, sepatu, pakaian, furniture, elektronik dan lain-lain, ya. Mereka semua itu mempunyai karyawan kurang dari 250 sehingga bisa diklasifikasikan sebagai UMKM. Kemudian kuesioner disebarkan kepada eksekutif puncak, jadi pemimpin perusahaan atau pemilik. Kenapa? Ya ini mereka punya alasan bahwa dia sehari-hari terlibat dalam keputusan strategik. Salah satunya itu. Kemudian model tadi dianalisis, setelah data dikumpulkan dianalisis, analisisnya itu menggunakan SEM, ya, Structural Equation Model atau pemodelan persamaan struktural, menggunakan software yang namanya EQS. Kemudian ini proses statistik dilakukan, dan terakhir adalah yang poin keempat adalah hasil. Hasilnya adalah statistik begini. Jadi yang tidak signifikan itu pengaruh TQM terhadap inovasi dan pengaruh orientasi pelanggan ke kinerja, yang lainnya signifikan atau ada pengaruh yang positif. Bahwa inovasi itu punya pengaruh positif ke kinerja, ya. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi di bidang proses administrasi organisasi, teknologi yang terdepan dan kemampuan menghasilkan produk yang berbeda itu punya kontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Itu salah satu hasilnya. Kemudian hasil yang tidak sesuai harapan adalah bahwa TQM dan inovasi itu tidak ada hubungan, ya, hubungan TQM dan inovasi. Ya, hampatnya di reject, ditolak. Ya, kenapa kok TQM itu tidak punya pengaruh terhadap inovasi, ya? Beberapa elemen-elemen TQM itu tidak menangkap postur inovasi secara benar. Ya, jadi pengukurnya yang dipermasalahkan, ya, karena penekanan pada efisiensi dan perbaikan secara berkelanjutan, CI continuous improvement, itu bisa jadi dapat meminimalkan, bahkan bisa menghilangkan kemampuan perusahaan, khususnya menghilangkan atau meminimalkan kebutuhan sumber daya untuk keperluan inovasi. Jadi gara-gara melakukan TQM, maka sumber dayanya itu menjadi berkurang, sehingga inovasinya juga makin lemah. Itu kenapa TQM itu tidak punya pengaruh terhadap inovasi. Ini TQM tidak punya pengaruh terhadap inovasi, ditolak. Hasil ini itu tentunya akan menjadi sesuatu yang menarik untuk penelitian berikutnya. Bahwa barangkali perlu dilakukan perbaikan ukuran atau indikator untuk mengukur inovasi dalam konteks dalam konteks UMKM SME, ya. Konteks UMKM itu harus menggunakan indikator yang spesifik. Kalau menggunakan indikator umum yang biasa digunakan di organisasi-organisasi atau perusahaan besar lainnya itu mungkin nggak pas. Hasilnya menjadi seperti ini. Jadi kenapa TQM itu manajemen kualitas tidak berpengaruh dalam inovasi? Mungkin ininya yang nggak pas, indikatornya yang nggak pas. Yang kedua, kemungkinan yang kedua atau penjelasan yang kedua, jadi begini, kalau Anda besok bikin skripsi juga hasilnya kok ditolak, hipotesis Anda kok tidak sesuai begitu, itu harus ada penjelasan, ya. Tadi contoh penjelasan seperti tadi. Kemudian penjelasan yang kedua untuk kasus yang sama adalah bahwa
inovasi itu bagi UMKM seharusnya tidak dipandang sebagai terobosan teknologi dan administratif yang mayor, ya, terobosan besar di bidang teknologi maupun administrasi. Tetapi namanya inovasi itu adalah incremental adjustment, jadi pengaturan penyesuaian yang sifatnya incremental, sedikit-sedikit, bertambah sedikit, perubahan just sedikit demi sedikit, ya, baik terhadap produk atau pendekatan pasar, ya. Jadi tidak bisa memandang inovasi itu di UMKM sama dengan inovasinya di perusahaan-perusahaan besar. Itu kenapa kok ada hipotesis tentang TGM dan hubungannya dengan inovasi itu dikatakan tidak ada hubungan atau hubungannya ditolak. Di sini kita juga bisa melihat kesimpulan umum bahwa penelitian ini menyimpulkan bahwa baik TGM atau kecenderungan perusahaan untuk melakukan inovasi mempunyai hubungan yang positif atau pengaruh positif terhadap kinerja. Jadi TGM maupun kecenderungan untuk berinovasi, ya, pro inovasi itu punya pengaruh positif terhadap kinerja. Selain itu, studi ini juga mengungkapkan bahwa adanya hubungan positif antara TGM, manajemen kualitas total, dan orientasi pelanggan maupun dampaknya maupun dampak orientasi pelanggan terhadap inovasi. Itu hubungannya positif, ya. TGM terhadap orientasi pelanggan dan orientasi pelanggan terhadap inovasi. Itu kira-kira hasil kesimpulan umum dari penelitian maupun hasil-hasil yang sifatnya lebih spesifik. Kemudian di bagian kesimpulan ini, conclusion ini bicara tentang keterbatasan, kemudian sebaiknya penelitian berikutnya seperti apa. Menurut saya ini tidak perlu dibicarakan untuk kasus mata kuliah ini. Sekian untuk artikel yang pertama. Baik, sekarang kita bahas artikel yang kedua, yaitu tentang kecepatan inovasi dan daya saing dari UMKM, UMKM makanan, ya, Small and Medium Size Enterprise, UMKM makanan di Malang. Lebih spesifik bicara tentang penghancuran kreatif sebagai mediasi daripada kecepatan inovasi dan daya saing. Apa yang melatar belakangi penelitian ini disebutkan bahwa peningkatan impor itu mengindikasikan rendahnya produktivitas industri makanan di Indonesia, ya, low, dia bilang begitu. Padahal produktivitas itu sering mencerminkan sering dirujuk, ya, sering digunakan sebagai indikator yang baik terhadap daya saing jangka panjang bagi sebuah perusahaan. Ya, daya saing perusahaan itu indikator terbaiknya adalah produktivitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kalau impornya itu turun atau rendah, ya berarti daya saingnya juga rendah, begitu. Daya saing yang rendah itu bagi UMKM makanan di Indonesia itu disebabkan oleh rendahnya kecepatan inovasi dan terjadinya penghancuran kreatif oleh perusahaan-perusahaan, ya, yang mempunyai kompetisi yang tinggi. Jadi itu yang dua aspek itu, ya, jadi kecepatan inovasi yang rendah dan penghancuran kreatif oleh para kompetitor itu yang menyebabkan kompetisi tingkat daya saing UMKM makanan, sektor makanan di Indonesia itu rendah. Sehingga daya saing dari UMKM makanan ini dapat ditingkatkan melalui melalui tadi faktor tadi, yaitu kecepatan inovasi, pengembangan kecepatan inovasi, dan peningkatan penghancuran kreatif. Ya. Harusnya seperti itu. Tapi sayangnya studi-studi sebelumnya itu fokusnya itu adalah pada perbaikan radikal
atau perbaikan inkremental. Inkremental itu perbaikan kecil tapi terus menerus gitu ya. Fokus perbaikan peningkatan daya saing itu adalah lewat dua aspek itu. Atau penelitian terdahulu itu secara spesifik hanya bicara tentang inovasi produk dan inovasi proses dan inovasi bisnis dan organisasi, ya, inovasi proses dan produk, inovasi bisnis, inovasi organisasi, dan tidak ada yang mengungkapkan kecepatan inovasi, ya, tidak, dan yang sudah disampaikan itu belum mengungkapkan tentang kecepatan inovasi. Apa itu kecepatan inovasi? Yaitu waktu yang diperlukan antara penemuan ide inovasi dan pengenalan produk dan jasa ke pasar. Jadi kecepatan itu adalah waktu antara ide itu ditemukan sampai produk itu dikenalkan ke pasar. Kecepatan inovasi itu kalau terjadi ya, inovasi yang kecepatan inovasi itu bagi sebuah perusahaan itu akan memperpendek siklus hidup produk. Nah, semakin cepat siklus hidup produknya akan makin pendek. Oleh karena itu, kemampuan bagi perusahaan untuk mengembangkan dan meluncurkan produk-produk inovasi ke pasar yang lebih cepat daripada pesaingnya, ya. Jadi kalau ada perusahaan itu lebih inovatif dan lebih cepat mengenalkan produk inovatifnya ke pasar daripada para pesaingnya, maka perusahaan itu dengan sendirinya akan meningkatkan kompetensi, akan meningkatkan daya saing dirinya. Jadi untuk meningkatkan daya saing berarti dia harus punya kemampuan mengembangkan dan meluncurkan produk-produk inovatif ke pasar secara lebih cepat. Di sisi lain, penghancuran creative destruction itu adalah cara yang dengannya produk-produk tertentu dan produk dan proses tertentu, ya, dapat digantikan oleh produk-produk yang berkualitas lebih baik atau metode produksi yang lebih efisien. Ya. Karena ada produk yang lebih baik kualitasnya, metode produksi yang lebih efisien, maka itu bisa menjadi penghancur kreatif atas produk yang sudah ada. Ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas sebagai basis daripada daya saing. Jadi tujuan creative destruction itu adalah peningkatan produktivitas. Perusahaan-perusahaan yang hanya berinovasi saja itu tidak cukup, ya, semata-mata inovasi. Tetapi ia juga harus diiringi, ya, disertai dengan creative destruction, penghancuran kreatif. Sehingga dari ini si peneliti ini menarik kesimpulan bahwa creative destruction itu memediasi, ya, memediasi inovasi dan daya saing. Karena penghancuran kreatif dapat meningkatkan kompetensi bisnis, memelihara keunikan bisnis dan memelihara inovasi yang sedang dikembangkan oleh sebuah bisnis. Nah, jadi dia menghipotesiskan bahwa creative destruction itu adalah memediasi antara inovasi dan daya saing. Untuk mengerjakan penelitian ini, caranya adalah dia mengajukan model seperti ini. Jadi ini ada inovasi, ini ada daya saing, kemudian creative destruction itu sebagai memediasi. Ini ke sini dulu, baru ke sini. Atau yang benar dari sini ke sini langsung gitu. Apakah ini punya peran mediasi antara inovasi dan daya saing? Untuk membuktikan modelnya itu, maka metodenya adalah dia mengumpulkan data. Data diperoleh dari UMKM makanan di Malang Raya. Malang Raya itu berarti Kota Malang, kemudian Kabupaten Malang, dan daerah administratif Batu.
terkumpul 171 unit usaha atau UMKM, 149 perusahaan kecil dan 12 perusahaan menengah. Kemudian dia membuat kuesioner, kemudian diuji dulu di sini ya kuesionernya. Ukuran untuk masing-masing variabel ya berdasarkan studi terdahulu hanya ditetapkan bahwa kecepatan inovasi itu punya 3 indikator, yaitu merealisasikan ide inovasi lebih cepat daripada yang direncanakan, meluncurkan produk baru ke pasar sebagaimana yang direncanakan, dan proses inovasinya lebih cepat daripada sebelumnya, yaitu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Kemudian creative distraction menggunakan 2 indikator, yaitu peningkatan kompetensi yang meningkatkan kemampuan UMKM, di mana ini diukur oleh 3 item, yaitu biaya produk lebih efisien, kualitas produk lebih baik, dan peningkatan skill para pekerjanya, ya keterampilan para pekerjanya. Yang kedua adalah inovasi yang berkelanjutan untuk memelihara inovasi yang sudah ada. Diukur dengan 3 indikator, yaitu penguatan manfaat dari packaging, ya, pengemasan produk, kemudian menyediakan layanan yang baik bagi pelanggan, dan memelihara jaringan pasar yang sudah ada. Itu creative distraction. Kemudian daya saing itu dengan 2 indikator, yaitu profitabilitas, kemampuan labaan, yang diukur dengan 3 item, yaitu peningkatan profit, kemudian peningkatan modal, dan peningkatan kesejahteraan dari perusahaan, kekayaan perusahaan. Kemudian produktivitas yang diukur dengan 3 item, yaitu target produksi, kemudian peningkatan kuantitas kuantitas produksi, dan penawaran produk yang mempunyai kualitas yang lebih tinggi kepada para pembeli yang diharapkan. Teknik analisnya menggunakan PLSM, ya, partial least square sum, kemudian dianalisis menggunakan software yang namanya Warp PLS. Hasilnya adalah bahwa penelitian ini menemukan bahwa bisa menunjukkan bahwa kecepatan inovasi itu sangat penting untuk meningkatkan daya saing UMKM makanan. Ide inovasi yang secara lebih cepat direalisasikan dan menghasilkan dan lebih cepat masuk ke pasar mempunyai peluang yang lebih besar untuk meningkatkan daya saing. Kecepatan inovasi meningkatkan daya saing UMKM makanan. Tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa daya saing itu dapat ditingkatkan bila mana kecepatan inovasi itu diikuti oleh creative distraction atau penghancuran kreatif. Ini kesimpulan dari penelitian ini kesimpulan umum. Kalau kesimpulan khususnya ya berarti dari output hasil analisis itu Anda cukup bisa membaca ya secara spesifik, misalnya ini bahwa ada hubungan yang signifikan inovasi ke creative distraction. Kemudian creative distraction itu punya pengaruh positif signifikan kepada daya saing, maupun hubungan langsung itu juga pengaruhnya juga signifikan. Yang jelas di sini terbukti bahwa creative distraction itu memediasi relasi antara kecepatan inovasi dan daya saing. Sekarang poin yang kedua, yaitu apa tujuannya. Jadi setelah melakukan kajian literatur bahwa ada kesenjangan studi atau ada kekosongan studi, bahwa tidak ada studi yang di Indonesia, tidak ada studi di Indonesia tentang UMKM makanan, ya, dengan objek UMKM yang secara khusus berbicara tentang variabel penghancuran kreatif. Oleh karena itu dia bilang begini, tujuan penelitian ini adalah mengisi gap, mengisi celah dengan mengisi celah studi sebelumnya, ya, dengan melakukan pengujian tentang peran dari penghancuran kreatif sebagai
variabel mediator atau yang memediasi relasi antara kecepatan inovasi dan daya saing bagi UMKM sektor makanan. Jadi dia ngisi celah bahwa tentang celah bahwa belum ada pengujian tentang peran creative destruction itu sebagai mediator relasi antara innovation space dan competitiveness. Ya. Selain itu, secara spesifik mereka juga mengungkapkan bahwa dengan studi ini maka diharapkan akan memberikan informasi ilmiah ya, kepada pemerintah maupun para pelaku usaha bahwa inovasi itu perlu ya diikuti oleh creative destruction. Untuk apa? Untuk memperkuat daya saing dalam kondisi persaingan yang sangat ketat. Oleh karena itu, kemampuan bagi perusahaan untuk mengembangkan dan meluncurkan produk-produk inovasi ke pasar yang lebih cepat daripada pesaingnya ya. Jadi kalau ada perusahaan itu lebih inovatif dan lebih cepat mengenalkan produk inovatifnya ke pasar daripada para pesaingnya, maka perusahaan itu dengan sendirinya akan meningkatkan kompetensi, akan meningkatkan daya saing dirinya. Jadi untuk meningkatkan daya saing berarti dia harus punya kemampuan mengembangkan dan meluncurkan produk-produk inovatif ke pasar secara lebih cepat. Di sisi lain, penghancuran creative destruction itu adalah cara yang dengannya produk-produk tertentu dan produk dan proses tertentu ya dapat digantikan oleh produk-produk yang berkualitas lebih baik atau metode produksi yang lebih efisien. Ya. Karena ada produk yang lebih baik kualitasnya, metode produksi yang lebih efisien, maka itu bisa menjadi penghancur kreatif atas produk yang sudah ada. Ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas sebagai basis daripada daya saing. Jadi tujuan creative destruction itu adalah peningkatan produktivitas. Perusahaan-perusahaan yang hanya berinovasi saja itu tidak cukup ya semata-mata inovasi, tetapi ia juga harus diiringi ya disertai dengan creative destruction, penghancuran kreatif, sehingga dari ini si peneliti ini menarik kesimpulan bahwa creative destruction itu memediasi ya memediasi inovasi dan daya saing, karena penghancuran kreatif dapat meningkatkan kompetensi bisnis, memelihara keunikan bisnis dan memelihara inovasi yang sedang dikembangkan oleh sebuah bisnis. Nah, jadi dia menghipotesiskan bahwa creative destruction itu adalah memediasi antara inovasi dan daya saing. Nah, jadi secara spesifik penelitian ini akan membuktikan itu apakah benar dia memediasi atau tidak. Sekarang poin yang kedua, yaitu apa tujuannya. Jadi setelah melakukan kajian literatur bahwa ada kesenjangan studi atau ada kekosongan studi bahwa tidak ada studi Indonesia tentang UMKM makanan ya dengan objek UMKM yang secara khusus berbicara tentang variabel penghancuran kreatif. Oleh karena itu dia bilang begini, tujuan penelitian ini adalah mengisi gap, mengisi celah dengan mengisi celah studi sebelumnya ya, dengan melakukan pengujian tentang peran dari penghancuran kreatif sebagai variabel mediator atau yang memediasi relasi antara kecepatan inovasi dan daya saing bagi UMKM sektor makanan. Jadi dia ngisi celah bahwa belum ada pengujian tentang peran creative destruction itu sebagai mediator relasi antara innovation space dan competitiveness. Ya. Selain itu, secara spesifik mereka juga mengungkapkan bahwa dengan studi ini maka diharapkan
akan memberikan informasi ilmiah ya, kepada pemerintah maupun para pelaku usaha bahwa inovasi itu perlu ya diikuti oleh creative destruction. Untuk apa? Untuk memperkuat daya saing dalam kondisi persaingan yang sangat ketat. Untuk mengerjakan penelitian ini caranya adalah dia mengajukan model seperti ini. Jadi ini ada inovasi, ini ada daya saing, kemudian creative destruction itu sebagai memediasi. Ini ke sini dulu, baru ke sini. Atau yang benar dari sini ke sini langsung gitu. Apakah ini punya peran mediasi antara inovasi dan daya saing. Untuk membuktikan modelnya itu, maka metodenya adalah dia mengumpulkan data. Data diperoleh dari UMKM makanan di Malang Raya. Malang Raya itu berarti Kota Malang, kemudian Kabupaten Malang, dan daerah administratif Batu. Terkumpul 171 unit usaha atau UMKM, 149 perusahaan kecil dan 12 perusahaan menengah. Kemudian dia membuat kuesioner, kemudian diuji dulu di sini ya kuesionernya, penskalaannya atau pengukuran ukuran untuk masing-masing variabel ya berdasarkan studi terdahulu hanya ditetapkan bahwa kecepatan inovasi itu punya 3 indikator, yaitu merealisasikan ide inovasi lebih cepat daripada yang direncanakan, meluncurkan produk baru ke pasar sebagaimana yang direncanakan, dan proses inovasinya lebih cepat daripada sebelumnya, yaitu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Kemudian creative destruction menggunakan 2 indikator, yaitu peningkatan kompetensi yang meningkatkan kemampuan UMKM, di mana ini diukur oleh 3 item, yaitu biaya produk lebih efisien, kualitas produk lebih baik, dan peningkatan skill para pekerjanya, ya keterampilan para pekerjanya. Yang kedua adalah inovasi yang berkelanjutan untuk memelihara inovasi yang sudah ada. Diukur dengan 3 indikator, yaitu penguatan manfaat dari packaging, ya, pengemasan produk, kemudian menyediakan layanan yang baik bagi pelanggan, dan memelihara jaringan pasar yang sudah ada. Itu creative destruction. Kemudian daya saing itu dengan 2 indikator, yaitu profitabilitas, kemampuan labaan, yang diukur dengan 3 item, yaitu peningkatan profit, kemudian peningkatan modal, dan peningkatan kesejahteraan dari perusahaan, kekayaan perusahaan. Kemudian produktivitas yang diukur dengan 3 item, yaitu target produksi, kemudian peningkatan kuantitas kuantitas produksi, dan penawaran produk yang mempunyai kualitas yang lebih tinggi kepada para pembeli yang diharapkan. Teknik analisnya menggunakan PLSM, ya, partial least square sum, kemudian dianalisis menggunakan software yang namanya Warp PLS. Hasilnya, ya, itu metode, kemudian hasilnya adalah bahwa kita langsung masuk ke hasilnya adalah bahwa penelitian ini menemukan bahwa bisa menunjukkan bahwa kecepatan inovasi itu sangat penting untuk meningkatkan daya saing UMKM makanan. Ide inovasi yang secara lebih cepat direalisasikan dan menghasilkan dan lebih cepat masuk ke pasar mempunyai peluang yang lebih besar untuk meningkatkan daya saing. Kecepatan inovasi meningkatkan daya saing UMKM makanan. Tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa
daya saing itu dapat ditingkatkan bila mana kecepatan inovasi itu diikuti oleh creative destruction atau penghancuran kreatif. Ini kesimpulan dari penelitian ini kesimpulan umum. Kalau kesimpulan khususnya ya berarti dari output hasil analisis itu Anda cukup bisa membaca ya secara spesifik, misalnya ini bahwa ada hubungan yang signifikan inovasi ke creative destruction. Kemudian creative destruction itu punya pengaruh positif signifikan kepada daya saing, maupun hubungan langsung itu juga pengaruhnya juga signifikan. Yang jelas di sini terbukti bahwa creative destruction itu memediasi relasi antara kecepatan inovasi dan daya saing. Berikutnya saya akan bicarakan tentang artikel yang ketiga, yaitu bicara tentang human resource atau sumber daya, human resource management, manajemen sumber daya manusia dan inovasi di perusahaan kecil menengah di UMKM, SDM dan inovasi di UMKM. Apa yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini? Inovasi itu dapat menjadikan kunci sukses atau bisa membuat perusahaan itu bertahan, ya, survive, khususnya bagi UMKM. Jadi poin pertamanya adalah sejumlah penelitian membuktikan bahwa inovasi itu bisa menjadikan setiap perusahaan, termasuk UMKM, itu tetap survive dan sukses. Sudah banyak penelitian yang dilakukan yang menghubungkan antara sumber daya manusia, SDM, dan inovasi. Lihat saja penelitiannya ini. Tantangan SDM nampaknya menjadi sangat penting, ya, menjadi lebih penting dalam konteks UMKM. Kenapa? Karena sumber daya manusia itu, human resource, terbukti menjadi salah satu hambatan utama dari inovasi. Jadi artinya salah satu penyebab hambatan inovasi di UMKM itu adalah ya SDM-nya itu. Kenapa SDM menjadi penghambat? Yang pertama yaitu beban kerja yang berlebih, ya. Kemudian ada juga kualifikasi yang kurang, ya, atau terbatas. Pelatihan juga kurang atau terbatas. Pelatihan kurang qualified. Kemudian keterbatasan sumber daya dari UMKM, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya yang lain. Berikutnya adalah para manajer itu tidak dalam posisinya atau dalam kapasitasnya untuk menerapkan praktek-praktek SDM yang costly, yang mahal, yang penting gitu ya. Seperti memperkenalkan insentif keuangan. Jadi mungkin dia tidak begitu paham atau tidak cakap untuk menerapkan praktek-praktek tentang insentif keuangan, karena mungkin tidak bidangnya. Sebagai tambahan yang lain, sumber daya manusia itu secara umum itu adalah bersifat informal. Jadi hubungan antar person di SDM, hubungan kerja, hubungan sosial, dan yang berkaitan dengan pekerjaan di situ sifatnya informal dan intuitif, ya, di organisasi UMKM. Jadi hubungan informal dan intuitif itu didasarkan atas atau terjadi pada pertukaran antar orang, ya, dan itu seringnya berpusat pada pimpinan itu, sehingga ini menjadi salah satu bentuk diskresioner SDM. Diskresioner itu pengambilan keputusan sendiri sepihak, ya, untuk berbagai macam keputusan, yaitu melalui kenapa kok dilakukan pengambilan keputusan sepihak atau sendiri oleh pimpinan, yaitu karena dia mempunyai karakteristik personal yang kuat, ya, melalui karakteristik personalnya, melalui jaringannya dan visi strategik yang dimiliki, sehingga para pimpinan itu menjadi kunci utama dalam MSDM di UMKM. Untuk menjelaskan hambatan inovasi di UMKM khususnya terkait SDM, maka peneliti ini fokus pada mekanisme dari teori Mauss 1994, yaitu tentang saling memberi hadiah,
teori sosial tentang saling memberi hadiah itu akan digunakan untuk menjelaskan hambatan inovasi di UMKM terkait dengan SDM. Teori ini secara khusus baik untuk diterapkan di dalam konteks UMKM. Berdasarkan berbagai macam logik informal yang ada di UMKM, maka nampaknya UMKM itu merupakan lingkungan yang sangat cocok, sangat baik untuk pertukaran atau saling memberi hadiah antar pelaku-pelaku yang ada di UMKM. Kedekatan mereka hubungan yang sangat dekat antara satu dengan lain yang merupakan karakteristik UMKM mendorong pengembangan hubungan yang sangat kuat antar berbagai orang yang terlibat dalam UMKM tersebut. Lebih dari itu, inovasi itu dasarnya adalah proses kolektif dan interaktif. Ya, inovasi itu sangat ditentukan oleh proses yang sifatnya kolektif antar orang dan interaktif. Ya, saling berhubungan satu dengan lain, saling interaksi. Yang dihasilkan dalam bentuk saling memberi hadiah antar para pelaku. Oleh karena itu, kebijakan SDM yang cocok diperlukan untuk diterapkan dalam rangka mendorong pertukaran antar aktor. Jadi maksudnya gini, karena di UMKM itu hubungan antar orang itu sangat dekat, begitu, informal, maka itu hubungan itu bisa didekati menggunakan teori saling memberi hadiah. Jadi kebijakan saling memberi antar aktor, pertukaran antar aktor itu perlu di manage dengan baik, perlu di manage dengan baik menggunakan teori SDM, khususnya dikaitkan dengan teori sosial, yaitu pemberian hadiah. Hadiahnya itu apa? Hadiahnya itu adalah dalam hal ini adalah dalam bentuk support, dukungan. Jadi bukan memberi hadiah itu hadiah dalam bentuk barang begitu ya, tanda kasih dan yang sebagainya. Tapi di sini adalah memberi hadiah itu hadiahnya itu diganti dalam bentuk dukungan, memberikan waktu, memberikan informasi, pengetahuan, kemudian saran dan lain sebagainya, termasuk kepercayaan. Jadi saling memberi ini, memberi dukungan, memberi informasi, memberikan pengetahuan antar satu dengan yang lain. Ya. Kenapa? Karena hubungan antar mereka itu informal, sangat dekat, dan inovasi itu salah satu kata kuncinya adalah proses yang kolektif dan interaktif nih. Ya. Sehingga ini cocok kalau kita menerapkan teori hadiah, saling memberi hadiah. Dalam ini adalah saling memberikan dukungan, saling memberikan informasi, dan memberikan pengetahuan. Perlu diketahui bahwa bentuk pertukaran ini, perlu saling memberi hadiahnya adalah tadi informasi, waktu dan lain-lain itu dapat terjadi dalam hubungan yang vertikal maupun horizontal. Vertikal itu maksudnya adalah antar karyawan dengan pimpinannya, kalau horizontal itu adalah antar karyawan. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan utama penelitian. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana hubungan antara MSDM dan inovasi di UMKM itu terjadi melalui saling memberi hadiah. Itu pertanyaan besarnya. Sekali lagi, bagaimana hubungan antara SDM, manajemen SDM, MSDM, dan inovasi di UMKM itu terjadi melalui pertukaran hadiah. Pertanyaan besar ini dipecah menjadi dua subpertanyaan. Yang pertama adalah jalur apa yang digunakan dalam pertukaran hadiah yang menghubungkan MSDM dan inovasi. Jadi melalui mekanisme apa atau jalur yang seperti apa. Yang kedua adalah apa dampak dari pertukaran hadiah ini, saling memberi hadiah ini terhadap hubungan antara MSDM dan inovasi di UMKM. Untuk menjawab pertanyaan tadi, ia memulainya melalui kajian literatur yang hasilnya menunjukkan bahwa pada dasarnya literatur dahulu itu fokus pada praktek-praktek
dan tool atau perangkat, praktek tentang penerapan inovasi dan tool atau alat-alat yang digunakan dalam penerapan inovasi di perusahaan. Pengembangan secara empirik di penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu itu tidak secara penuh menjelaskan dampaknya pada manajemen sumber daya manusia. Jadi tidak dikaitkan dengan ini. Padahal di sisi lain, praktek-praktek MSDM itu telah memberikan entry point yang sangat menarik untuk menjelaskan inovasi di UMKM. Sehingga si peneliti itu melakukan penggalian lebih dalam menggunakan teori saling memberi hadiah. Teori saling memberi hadiah itu digunakan dalam rangka mengamati hubungan antara MSDM dan inovasi dari sudut yang baru. Jadi menariknya di sini. Jadi bagaimana relasi hubungan antara praktek-praktek sumber daya manusia dan inovasi di UMKM menggunakan sudut baru. Sudut barunya apa? Menggunakan pendekatan teori saling memberi hadiah. Jadi teori sosial ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang kurang begitu lazim gitu ya, yaitu untuk menjelaskan inovasi. Jadi begitu banyaknya pendekatannya bisa digunakan untuk mempelajari atau menjelaskan suatu kasus-kasus tertentu, termasuk kasus inovasi di UMKM ini. Sehingga dia pertama kali dia mengajukan konseptual framework kerja seperti ini. Jadi inovasi itu kan ada yang meningkatkan, mengungkit, ya, membuat lebih baik, atau yang menghambat. Sisi lain MSDM itu ada yang bersifat formal, ada yang informal. Kalau UMKM seringnya adalah hubungan MSDM itu adalah informal. Nah, dia mengajukan ini lewat hubungan saling memberi hadiah. Jadi baik aspek sosial secara penuh, kemudian aspek logiknya maupun saling timbal balik, hubungan timbal balik secara umum. Itu dipelajari untuk menjelaskan relasi antara inovasi dan MSDM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, ya, bukan kuantitatif. Untuk mengkajinya dia perlu sebuah perusahaan. Nah, perusahaan yang digunakan itu adalah harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu dia mempertimbangkan ukurannya. Ukurannya adalah yang punya pekerja antara 50 sampai 100 dengan berbagai macam pertimbangan yang dia sampaikan. Kriteria yang kedua, perusahaan tersebut dalam 3 tahun terakhir setidaknya sudah menerapkan inovasi teknologi yang secara incremental. Incremental itu adalah sedikit demi sedikit, ya, perbaikan sedikit demi sedikit. Oleh karena itu dibelah dari berbagai macam pertimbangan, melihat sejumlah database dan sebagainya, maka dipilih sebuah UMKM yang bernama Guillaume. Ini UMKM yang ada di Perancis. Dan fokusnya adalah proyek-proyek inovasi yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut pada tahun 2013 sampai 2016. Juga kenapa milih tahun ini disebutkan berbagai macam pertimbangannya. Selain itu, penelitian itu juga fokus pada intraorganisasional, ya, hubungan saling memberinya itu adalah sifatnya intraorganisasional. Jadi dalam organisasi, bukan interorganisasional. Ya, sebenarnya ada intra, ya, ada juga yang antar organisasi. Tapi ini adalah intra, berarti dalam organisasi sendiri. Sedangkan yang dari partner eksternal dengan pihak lain itu hanya dijadikan sebagai data sekunder saja. Mengumpulkan data, ini mereka melakukan wawancara terhadap sejumlah orang di PT Guillaume tadi, ya, dari leadernya, kemudian direktur umum, kemudian direktur topografi dan lain-lain, maupun melakukan observasi atau pengamatan dan sebagainya. Jadi ada yang wawancara, ada observasi. Karena pendekatannya adalah pendekatan kualitatif, maka analisis datanya tidak menggunakan tool-tool semacam statistika dan sebagainya, tetapi data dianalisis menggunakan kode tematik. Ya, tema-temanya itu dikodekan terhadap semua yang berhasil dikumpulkan lewat wawancara, yang menggunakan metodologi yang disebut sebagai Giowa metodologi. Jadi di figur 2 harusnya, ya, itu bisa dilihat bahwa semula itu ada 22 kode orde pertama, ya.
namanya kode pertama, semula 22. Kemudian diringkas menjadi tema-tema, ya, 9 tema di order kedua, dan pada akhirnya adalah menjadi 3 dimensi teragregasi. Akhirnya menjadi dimensi teragregasi itu diringkas begitu sebanyak 3 dimensi. Ini bagiannya seperti ini. Ini 22, ini adalah 9, ini 3. 3 itu adalah freeing up give, membebaskan, memobilisasi, dan memikirkan kembali. Mereka memproses kode secara sistematik coding itu menggunakan format Microsoft Word, ya, untuk semua data yang dikumpulkan. Itu kalau kita bicara tentang analisis tadi. Hasilnya adalah ini tadi, ya, 3 dimensi, namanya kerangka kerja FMR, pembebasan, mobilisasi, rethinking. Pembebasan itu adalah untuk tahap ketika mempersiapkan inovasi. Jadi dibebaskan untuk saling memberi kepada siapapun, ya, bahkan kebanyakan di pihak luar, memberikan support, dukungan, kemudian saling memberi support, dukungan, saran, percayaan, dan lain-lain. Kemudian tahap kedua adalah tahap implementasi, yaitu memobilisasi hubungan sosial antar karyawannya itu ditetapkan untuk inovasi. Mobilisasi, saling memberi hadiah atau saling memberikan saran, saling memberikan pengetahuan, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah pasca implementasi inovasi itu adalah memikirkan kembali, karena kadang-kadang karyawan itu merasa kecewa setelah implementasi dari inovasi teknologi baru itu berhasil meningkatkan profit perusahaan, citra perusahaan, kesejahteraan perusahaan, tetapi feedback atau dampak langsung yang dirasakan untuk mereka sendiri dalam bentuk kesejahteraan atau yang lainnya itu kadang-kadang mereka kecewa kok tidak dapat apa-apa begitu. Makanya harus dipikirkan kembali tentang pemberian, saling memberi hadiah ini. Ini pasca implementasi. Makanya kerangka kerja disebut sebagai FMR ini. Temuannya, pertama adalah kontribusi teoretik. Penelitian ini jelas memberikan implementasi pada penelitian dan praktek-praktek dengan pengembangan kerangka kerja baru, yaitu melalui jalur saling memberi hadiah atau bertukar hadiah, di mana ini memungkinkan untuk memahami hubungan antara inovasi dan MSDM dalam konteks UMKM. Para peneliti itu di dalam penelitiannya mengajukan framework kerangka kerja yang namanya FMR tadi, ya, Freeing, Mobilization, and Rethinking. Ya, model berdasarkan pada 3 tahap, yaitu pembebasan dalam saling memberi, kemudian mobilisasinya dan memikirkannya kembali. Itu temuan originalnya mereka. Kemudian implikasi manajerialnya, penelitian ini menyarankan bahwa karyawan itu harus ditempatkan sebagai jantung dari inovasi di konteks UMKM. Dan itu harus diterapkan sejak awal proyek. Jadi fokusnya adalah pada karyawan. Kemudian terakhir hasilnya adalah penting, ya, untuk mengubah MSDM yang bersifat terpusat pada diri sendiri menjadi SDM yang berbagi. Ini adalah dalam rangka membuat keterlibatan karyawan yang lebih besar dalam semua proses yang ada di UMKM. Konstruksi ini akan membuat para pekerja, membuat para karyawan itu terlibat dalam kebijakan MSDM, dan tentunya akan membuat inovasi menjadi lebih maju lagi, lebih terungkit, menjadi lebih baik lagi. Kesimpulan akhirnya adalah hubungan sosial yang sangat erat akan menyatukan para manajer dengan para karyawannya sehingga menjadi jantung dari hubungan, jadi inti daripada hubungan antara MSDM dan inovasi dalam konteks UMKM. Sebagai tambahan, kami juga mengajukan kombinasi praktek-praktek MSDM untuk mendorong peningkatan karyawan pada setiap tahap
atau proses inovasi. Artinya mendorong pelibatan karyawan yang lebih besar dalam setiap tahapan proses yang ada di UMKM, khususnya proses inovasi. Demikian contoh resume artikel untuk 3 artikel yang sudah pernah dijadikan tugas mahasiswa. Dan untuk sebagai bukti kehadiran, silahkan dikerjakan tugas ini, yaitu metode atau pendekatan analis apa yang digunakan pada penelitian di artikel 1, artikel 2, artikel 3, jawab yang singkat. Yang kedua, apa tujuan dari penelitian sebagaimana pada artikel 3. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.